Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengaji Al-Hadis Al-Hadi wa Thalathun, hadis yang ke-31. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, annahu, bahwasanya Ibnu Abbas qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadfa'ullahu ta'ala al-bala'a an ummati iman shalla aman la yusalli. Yadfa'ullahu ta'ala, Allah menolak al-bala'a, musibah, atau Allah mencegah terjadinya musibah, an ummati, atas umat saya, biman sholla aman la yusalli, dengan orang yang sholat dari orang yang tidak sholat. Walau ijtama'u ala tarki sholati ma nadharahu Allahu tarfat ainin, kalau mereka semua berkumpul ala tarki sholat, untuk meninggalkan sholat, ma nadharahu Allahu tarfat ainin, tidak akan Allah lihat mereka semua, tarfat ainin, walaupun seujung mata. Maksudnya apa seujung mata? Ngelirik aja nggak mau. Wa yata'allahu ta'ala, dan Allah mencegah musibah, biman yuzaki min ummati aman la yuzaki, dengan sebab orang yang zakat dari umatku, aman la yuzaki, dari orang-orang yang tidak bayar zakat. Walau ijtama'u ala tarki zakati, seandainya mereka semua berkumpul ala tarki zakati, untuk meninggalkan zakat, ma nadharahumullahu tarfat ain, Allah tidak akan memandang mereka walaupun seujung mata. Wa yadfa'ullahu an ummati, dan Allah mencegah terjadinya musibah atas umat saya, iman yasumu, dengan sebab orang yang berpuasa, aman la yasumu, dari orang-orang yang tidak berpuasa. Walau ijtama'u ala tarki shaumi, seandainya mereka semua berkumpul untuk meninggalkan puasa, ma nadharahumullahu tarfat ain, Allah tidak akan memandang mereka walaupun seujung mata. Wa yata'allahu an ummati
dan Allah mencegah terjadinya musibah dari umatku biman yahujju amman la yahujju, dengan sebab orang yang menunaikan haji dari orang yang tidak menunaikan haji. Walau ijtama'u ala tarkil haji, kalau sekiranya mereka berkumpul untuk meninggalkan tidak melaksanakan haji, ma nabarahumullahu tarfat 'ainin, Allah tidak akan memandang mereka walaupun seujung mata. Wa yaqulullahu an ummati biman yajma'u amman la yajma', dan Allah akan mencegah terjadinya musibah atas umatku biman yajma'u amman la yajma', dengan sebab orang yang berjamaah, amman la yajma'u, dari orang-orang yang tidak mau berjamaah. Walau ijtama'u ala tarkil jamaah, kalau sekiranya mereka berkumpul untuk meninggalkan tidak berjamaah, ma nabarahumullahu tarfat 'ainin, dan maka Allah tidak akan melihat, tidak akan memandang mereka walaupun seujung mata. Wa huwa qauluhu ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, walau la daqullahu an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Kalaulah bukan karena Allah menolong manusia sebagian yang lainnya, sungguh pasti rusaklah bumi ini. Walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin, akan tapi Allah memiliki anugerah atas alam semesta. Haitsu 'afa wa tajawaza 'an iman yusalli 'amman la yusalli min ummati, Allah mengampuni dan memaafkan dengan sebab orang yang sholat dari orang yang tidak sholat dari umat-umat. Hadis yang ke-21 dari Ibnu Abbas, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencegah terjadinya satu musibah dengan sebab ada orang yang sholat, walaupun di situ, di negara tersebut, di desa tersebut ada orang yang tidak sholat. Tapi seandainya orang-orang satu kampung tersebut tidak mau sholat, akur, kompak, maka Allah tidak akan melihat walaupun seujung mata, tidak melirik sama sekali. Artinya apa? Pasti Allah timpakan musibah. Dan Allah ingin menimpakan musibah ke satu tempat, satu daerah, tertahan, tidak terjadi, karena Allah melihat ada orang yang membayar zakat. Jadi orang-orang yang tidak bayar zakat. Kalau sekiranya satu kampung tersebut bermufakat untuk tidak bayar zakat, maka Allah tidak mau melihat lagi. Ada hadis yang lain menegaskan, innallaha la'ahumu adzaban li'al ardi, sesungguhnya Allah ingin menimpakan satu azab ke penduduk bumi. Tapi ketika Allah melihat ada ummaru buyuti, ada orang-orang memakmurkan masjidnya, dan ada orang-orang yang beristighfar, mohon ampun pada Allah ketika waktu sahur, sarafan, Allah singkirkan. Gak jadi Allah timpakan musibah tersebut, karena sebab ada orang-orang yang masih taat sama Allah. Kalau sekiranya satu bumi ini nggak ada yang taat sama Allah, nggak ada yang sholat, maka sudah pasti akan terjadi
kiamat. Dikarenakan masih adanya umat Islam yang masih mau sholat, masih mau berpuasa, masih mau bayar zakat, masih berhaji, maka Allah masih menjaga keberlangsungan bumi ini. Minimalnya berdasarkan hadis yang kita baca ini, bahwasanya selama masih ada orang yang azan, maka insya Allah masih aman. Bumi ini masih aman. Dan azan itu sehari 5 kali. Maka kalau dipikirkan itu, bumi ini atmosfernya yang menjaganya itu adalah azan tersebut. Dari mulai ujung utara sampai ujung selatan, ujung barat, ujung timur itu azan itu nggak putus-putus. Karena perbedaan waktu. Indonesia aja, Indonesia waktu timur, Indonesia waktu tengah, Indonesia waktu barat. Dan perbedaannya adalah satu dan lainnya 1 jam. Indonesia waktu barat dengan waktu timur bedanya 2 jam. Waktu tengah dan waktu timur bedanya 1 jam. Jadi kalau dari sana Papua azannya berkumandang jam 12 menurut waktu Papua, itu azannya akan meliling. Terus waktu tengah baru azan. Jadi nggak putus-putus. Terus. Kemudian yang kedua adalah dengan adanya orang yang membayar zakat, Allah jaga lagi. Walaupun di situ ada orang yang tidak bayar zakat. Kemudian dengan orang yang berpuasa. Jadi sebabnya Allah tetap menjaga itu sebabnya karena ada orang-orang muslim yang tetap melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji. Kenapa setiap kantor ataupun setiap gedung-gedung, mall dan lain-lainnya harus ada musola? Di mall nggak ada wihara, nggak ada. Kalau musola ada. Negara ini mayoritas muslim dan mayoritas para pahlawan yang berjuang adalah muslim semua. Dari ujung barat sampai ujung timur semuanya muslim. Agama non-Islam yang masuk itu bukan agama pembela tanah air, kecuali Hindu Buddha karena dari awal agama Nasrani itu agama yang dibawa oleh penjajah, sampai akhirnya dari barat, dari Aceh sampai Papua pahlawannya muslim semua. Negara ini berdiri karena mayoritas muslim semua. Akhirnya terbentuklah Negara Kesatuan Indonesia. Kemudian dibentuklah namanya Pancasila. Dulu Piagam Jakarta, Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu Pancasila yang asli. Itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu semua ulama yang menyusun itu ulama, diantaranya adalah bapaknya almarhum Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim, kemudian ulama yang lain, kemudian para tokoh-tokoh nasionalis sepakat Pancasila sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sudah ketok palu, sudah diumumkan. Tiba-tiba orang-orang timur, ada namanya Amaramis, menolak kalau Pancasila sila pertama tidak dihapus kalimatnya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, maka Indonesia Timur akan lepas. Akhirnya ulama sepakat demi keutuhan bangsa ini, negara ini, sepakat sila pertama hanya ketuhanan yang Maha Esa, titik. Yang lainnya dihapus. Hari libur nasional, setiap minggu liburnya hari Ahad, bukan hari Jumat. Kalau kita sombong, umat Islam sombong dan merasa paling mayoritas, otomatis minta liburnya hari Jumat. Bagaimana yang di Arab Saudi, yang di Mesir, semua negara Timur Tengah yang mayoritas Islam liburnya hari Jumat. Karena hari Jumat Sayyidul Ayyam, tuannya hari yang agung dan hari yang luar biasa untuk ibadah. Kalau kita menunjukkan rasa kesombongan kita sebagai mayoritas, kita pengen libur hari Jumat. Cuma kita menghargai supaya bersatu, kita mengalah liburnya hari Ahad. Dan cukup mereka membangunkan musola. Kalau setiap mal ada gerejanya, buat apa? Toh kalian pergi ke gereja cuma hari Ahad aja. Sama orang Buddha Hindu juga ke wihara, datangnya pas hari tertentu saja. Kita Muslim ke masjid sehari 5 kali. Kalau nggak ada fasilitas itu, kemana dia menghadap Tuhan? Dari sini saya yakin, inna dina indallahil Islam. Semuanya agama yang benar-benar Allah ridhoi adalah Islam. Ibarat perusahaan dunia ini, ibarat perusahaan pabrik besar, karyawannya banyak. Ada satu karyawan yang dipanggil sama bosnya seminggu sekali. Tapi ada karyawan yang dipanggil sama bosnya sehari 5 kali. Subuh dipanggil sini, sok ngadep ke saya. Apa yang ingin kamu lakukan? Pagi ini kamu pengen apa? Ada, pengen begini-begini ya Allah. Pengen begini ya Allah. Ya sudah, sok. Siang lagi dikit panggil, ngadep lagi. Bagaimana? Rencana kamu tadi udah dikerjakan belum? Kalau ibarat ini perusahaan besar, kira-kira enakan mana? Karyawan yang dipanggil sehari 5 kali, apa karyawan yang dipanggil seminggu sekali? Pak subhanallah, sampai pujangga tahun berapa itu, 45, Amir Hamzah membuat puisi, karena cintamu kita bertemu sehari 5 kali. Ya lewat sholat tadi. Maka sungguh sholat itu rukun Islam yang kedua yang tidak boleh ditinggalkan walaupun dalam keadaan apapun. Gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa berbaring. Cukup pakai isyarat aja sholatnya. Sampai mati sholatnya. Karena saking tidak bolehnya ditinggal, diganti dengan apapun. Selagi masih ada orang yang sholat, selagi masih ada orang yang zakat, selagi masih ada orang yang puasa, selagi masih ada orang yang pergi haji, walaupun di antara mereka ada orang-orang yang tidak sholat, tidak haji, tidak puasa dan yang lain sebagainya, kitalah semua penjaga bumi ini. Kalau sudah nggak ada, maka kiamat dipastikan terjadi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah, yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, yang memerintahkan, mengajak ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah perbuatan munkar.
Itu istimewanya umat Islam. Dia mengajak juga mencegah. Wa hukiya anna Fudail bin Iyad, dikisahkan bahwasanya Fudail bin Iyad ini ulama besar zaman tabi'in. Fudail bin Iyad adalah dulu mantan begal, mantan rampok. Beliau dulunya adalah rampok. Kana min quta'il tariq. Dulu Fudail bin Iyad adalah quta'il tariq, itu begal. Bahasa Arabnya qita'ut tariq, memotong jalan. Artinya begal. Wa kana yakhruju ila nahiyatin maratan wa ila nahiyatin maratan ukhra. Dan dia keluar satu saat menuju satu arah dan yang lainnya ke arah yang lain pada hari yang lain. Hatta kana yaqul tariq 'ala nasi, sampai dia menemukan sasaran untuk dibegal. Wa kana dzata lailatin, dan pada satu malam, wada'a rasahu fi hijri gulami, dia meletakkan kepalanya atau berbaring dalam panggonan anak buahnya, dalam pengawasan anak buahnya. Idh dhaharat qafilatun, tiba-tiba datanglah satu kafilah. Falamma danu minhu waqafu, ketika kafilah itu sudah dekat dari tempatnya atau sarangnya perampok tadi, begal tadi, waqafu, mereka semua berhenti. Waqalu, dan mereka berkata, inna Fudail hahuna ma hasyamihi, sesungguhnya Fudail ini ada di sini beserta anak buahnya. Kaifa nabau, bagaimana? Kaifa nasna'u, apa yang akan kita lakukan? Kafilah ini tahu bahwasanya ini tempatnya Fudail, begal, perampok yang selalu merampok itu. Bagaimana nasnah, bagaimana kita, apa yang akan kita lakukan? Faqalat qa'ifatun minhum, maka berkatalah sekelompok dari kafilah tadi, wahum salah satu nafarin, dan mereka itu berjumlah 3 orang. Lana an narmiya sahman, kita harus melemparkan panah. In waqa'a marolna wa illa raja'na, kita melemparkan panah ke tempat di mana Fudail bin Iyad itu bersembunyi. Kalau kena, kita akan lewat. Wa illa raja'na, kalau ternyata enggak kena, kita balik lagi. Faroma ahaduhum wa qara'a qauluhu ta'ala, maka salah seorang dari mereka memanah dengan membaca ayat Allah Ta'ala. Ya, sambil manah sambil baca ayat itu dengan kencang. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ana tak durung mangsanya bagi orang-orang yang beriman, apakah belum datang masanya bagi orang-orang beriman antaksya'a, untuk menenangkan hati mereka, untuk khusyuk hati mereka di zikrillah, dengan zikir pada Allah. Fasaha Fudail bin sayhatan wa kharra musyian alaihi, Fudail bin Iyad ketika mendengar ayat tadi teriak sekencang-kencangnya,
wa kharra mughshiyan, dan tersungkur pingsan. Fa dhanna al-ghulam annahu asabahu sahmun, faja'ala al-ghulam yatlubuhu fi jasadihi. Maka anak buahnya menyangka bahwasanya Fudail bin Iyad itu terkena panah. Maka anak buahnya mulai mencari di badannya Fudail bin Iyad mana anak panahnya. Falamma afaqa qala asabani sahmullah. Ketika sadar Fudail bin Iyad berkata, saya terkena panahnya Allah. Jadi bukan panah aslinya yang kena, tapi mungkin karena ayat tadi dibaca, Allah mengirimkan hidayah, jadi takut si Fudail bin Iyad sampai pingsan. Wa rama atsani sahman wa qara'a qouli ta'ala. Dan orang yang kedua melemparkan panah lagi sambil membaca ayat Allah, fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin. Maka larilah kalian semua kepada Allah. Ini sungguhnya saya lakum minhu nadhirun mubin. Bagi kalian adalah seorang pemberi peringatan yang jelas, yang nyata. Fasahha Fudail sayhatan asyadda minal ula. Kemudian ketika Fudail mendengar ayat tadi, berteriak lagi lebih kencang daripada yang pertama dan pingsan lagi. Anak buahnya faja'al al-ghulam yatlubuhu aydan fi. Kemudian anak buahnya mulai mencari panah yang menusuk Fudail bin Iyad. Faqala, dan berkata Fudail bin Iyad, ya ghulam asobani sahmullahi. Wahai anak buah, saya terkena panahnya Allah. Faroma asalih, kemudian melempar yang ketiga anak panah dengan membaca firman Allah, anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al-'adzaba tsumma la tunsarun. Wa anibu, dan kembalilah kamu ila rabbikum, kepada Tuhanmu, waslimu lahu, dan pasrahkanlah dirimu kepada Allah, min qabli, sebelum datang, ayat yakum, sebelum datang kepadamu, al-'adzab, siksaan, tsumma la tunsarun, kemudian kamu tidak ada yang menolong. Fasahha Fudail sayhatan asyadda minal ula wa tsani. Kemudian Fudail lagi berteriak lebih kencang lagi daripada teriakan yang pertama dan kedua. Faqala li ghulamihi wa hashamihi, dan berkata kepada anak buahnya, irji'u kullukum, kembalilah kalian semua. Fa inni nadimun ala ma faradtu, maka sungguhnya saya adalah orang yang menyesal terhadap apa yang telah saya lakukan dulu. Laqad dakhala fi qalbi khafahu, sungguhlah masuk ke dalam hatiku khafu, takut, rasa takut pada Allah. Fataraktu ma kuntu fihi, maka saya akan meninggalkan apa yang telah saya kerjakan. Wa tawajjaha nahwa Makkah, dan saya akan pergi menuju Mekah. Hatta balagha biqarbi min Nahrawan, sampai si Fudail bin Iyad tadi sampai kepada desa yang dekat, itu desa Nahrawan. Fastaqbalahu Harun ar-Rasyid, kemudian dia bertemu dengan Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid. Faqala, dan berkata Khalifah, ya Fudail, wahai Fudail, ini ra'aitu fil manami, saya melihat dalam mimpi, ka'anna munadin yunadi bi'ala sawtihi, seakan-akan ada orang yang memanggil dengan suaranya yang tinggi, yaqulu, berkata, inna Fudailan khafallahu,
Sungguhnya Fudail takut pada Allah. Wakhtara khidmatuhu, dan dia memilih untuk mengabdi kepada Allah. Fajibu, maka jawablah. Fasahha Fudail syahatan, maka berteriak kembali Fudail. Waqala, dan berkata, Ilahi bi karamika wa kibriyaika tuhibbu 'abdan mudhniban kana hara bi amanika mundu 40 sana. Wahai Tuhanku, dengan kemuliaanmu dan dengan keagunganmu, Engkau mencintai seorang hamba yang penuh dosa, kana haran bi amanika mundu 40 sana, yang dulu telah lari dari Engkau semenjak 40 tahun. Jadi sekarang Fudail bin Iyad itu terkenal sekarang menjadi apa? Ulama besar, tapi dahulunya adalah seorang begal, seorang kepala rampok yang ditakuti. Di mana ada kafilah yang lewat situ, pasti dirampok, kemudian diambil hartanya dan pulang dengan tangan kosong. Kalau melawan ya mati, nggak lawan ya habis. Nah, tapi satu saat ada kafilah yang lewat, dan kafilah mengenali ini daerahnya Fudail. Kalau kita lewat habis, bagaimana? Salah seorang di antara mereka berkata, kita lemparkan panah saja ke tempat persembunyiannya. Kalau dia kena, kita lewat. Kalau ternyata nggak kena, kita balik lagi. Cuman manahnya itu nggak sembarang mana. Mana itu sambil baca ayat. Nah ini pakai panah tapi dibacain ayat dulu. Dan ayatnya itu yang membuat Fudail bin Iyad sadar, sehingga akhirnya taubat. Sehingga akhirnya wilayah itu jadi aman, dan Fudail bin Iyad pergi ke Mekah untuk taubat dan ngaji sampai akhirnya menjadi ulama yang terkenal. Kalau sudah cukup, kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Dulu dengan kibal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.